Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah wa akhwati fillah, Bapak Ibu, para jamaah sekalian yang mugi-mugi senantiasa dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjut dua pembahasan. Yang pertama, kita akan melihat lagi pembahasan dari kitab dari Manhajus Salikin, waktu sholat subuh. Ini pembahasan waktu sholat yang terakhir. Kemarin kita sudah bahas mulai dari sholat zuhur, terus asar, maghrib, isya, dan terakhir subuh. Kenapa dimulai dari zuhur? Karena riwayat yang ada membicarakannya itu dari sholat zuhur dulu. Seperti hadis Jibril yang kemarin telah kita sebut. Baru kemudian dia sebutkan lagi sholat asar, lalu sholat maghrib, lalu sholat isya, lalu sholat subuh yang terakhir. Sekarang kita lihat sholat subuh. Fikih Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, kitab sholat. Waktu salat subuh. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, Wa an Abdillah bin Amrin radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala waqtu adh-dhuhri idza zallatis syamsu wa kana dhillur rajuli katulihi malam tahduril asru wa waqtul asri malam tasfarra syamsu wa waqtu salatil maghribi malam yaghibi syafaqu wa waqtu salatil isya'i ila nisfil laili wa waqtu salatis subhi min tulu'il fajri malam tatlu'i syamsu, rawahu Muslimun. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu salat zuhur jika matahari sudah tergelincir ke barat, ketika itu panjang bayangan sama dengan tinggi seseorang selama belum masuk salat asar. Waktu salat asar adalah selama matahari belum menguning. Waktu salat maghrib adalah selama belum hilang cahaya merah pada ufuk barat. Waktu salat isya adalah sampai pertengahan malam. Waktu salat subuh adalah dari terbit fajar selama belum terbit matahari. Hadis riwayat Muslim. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Kalau hadis ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, atau ketika beliau itu menyebut tentang Abdullah bin Amr bin Al-As, karena Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebut di kitab Fathu Dzil Jalali wal Ikram. Dia katakan kalau mau tahu Abdullah itu anaknya dengan bapaknya Amr itu selisih umurnya cuma 10 tahun. Abdullah anak, bapaknya Amr selisih umurnya berapa tahun? 10 tahun. Berarti nikahnya kapan? Kok langsung hamil? Langsung melahirkan? Nikahnya kapan? 9 tahun. Antum lagi main apa? Ya, itu Abdullah ya dengan bapaknya tadi. Ketika Syekh menyebutkan ini, sebenarnya saya bahas ini harus di pembahasan yang tadi, namun saya sebutkan faedahnya saja. Ketika Syekh menyebutkan umur Abdullah dengan Amr tadi yang selisihnya cuma 10 tahun, dia katakan bahwasanya coba lihat di situ, berarti kalau dalam menikah
Kalau ada yang tanya, apakah harus dulu tunggu sarjana dulu baru menikah? Maka beliau jawab, coba lihat itu Abdullah itu dengan Amr selisihnya cuma 10 tahun, berarti bapaknya nikah itu sekitar 9 tahun, itu nggak mikir-mikir dulu. Itu dulu. Kalau antum minta nikah sekarang itu pasti orang tua sudah pada pusing itu mikir antum ini. Wah, anak saya ini sudah aneh nih minta nikah sekarang. Nah, jadi antum sibuk-sibukkan diri saja lah, jangan banyak galau di media sosial. Terus waktu sholat subuh kita lihat. Waktu sholat subuh. Awal waktu sholat fajar atau subuh adalah mulai dari terbit fajar shodiq, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr berikut. Wa waktu sholatis subhi min tulu'il fajri. Waktu sholat subuh adalah mulai terbit fajar shodiq. Hadis riwayat Muslim. Nah, waktu awalnya kapan? Mulai terbit fajar shodiq. Apa itu fajar shodiq? Kita makin jelas lihat, ada 2 macam fajar di bawah ini. Fajar sendiri ada 2 macam, yaitu fajar shodiq dan fajar kadzib. Pancaran cahaya yang menjulang seperti ekor serigala dan setelah itu masih terlihat gelap. Ini yang disebut fajar kadzib atau fajar pertama. Sedangkan cahaya yang mendatar horizontal di ufuk, ini yang disebut fajar shodiq, yaitu fajar kedua. Nah lihat, fajar ada 2 macam. Ada fajar shodiq. Shodiq itu artinya jujur, benar. Ada yang kedua fajar kadzib, berarti fajar dusta. Lihat ciri-cirinya, ini disebutkan oleh penulis Kifayatul Akhyar dan penulis kitab Al-Iqna. Ia sebutkan pancaran cahaya yang menjulang seperti ekor serigala. Jadi menjulang ke atas. Dan setelah itu masih terlihat gelap. Berarti setelah fajar kadzib, fajar ini muncul gelap, masih gelap. Itu namanya fajar kadzib. Fajar pertama, itu belum fajar benar. Terus sedangkan cahaya yang mendatar horizontal di ufuk, ini yang disebut fajar shodiq. Setelah fajar shodiq itu muncul terang sampai datang pagi. Nah, kita lihat dalam hadis disebutkan. Dalam hadis disebutkan al-fajru fajroni. Fajrun yuhramut ta'amu wa tahillu fihi sholatu. Wa fajrun tuhramu fihi sholatu ay sholatu subhi wa yahillu fihi ta'amu. Fajar ada 2 macam. Pertama, fajar diharamkan untuk makan dan dihalalkan untuk sholat, yaitu fajar shodiq. Fajar maksudnya waktu subuh. Dan yang kedua, fajar yang diharamkan untuk sholat subuh dan dihalalkan untuk makan, yaitu fajar kadzib, fajar yang muncul sebelum fajar shodiq. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra nomor 8024 dalam puasa, bab waktu yang diharamkan untuk makan bagi orang yang berpuasa, dan Ad-Daruqutni dalam puasa bab waktu makan sahur nomor 2154. Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim mengeluarkan hadis ini dan keduanya mensahihkannya sebagaimana terdapat dalam Bulughul Maram. Ya. Al-fajru fajran. Fajar itu ada 2 macam. Yang pertama, fajar yang diharamkan untuk makan dan dihalalkan untuk sholat, yaitu sholat tahajud. Yang dihalalkan untuk sholat, diharamkan untuk makan dan dihalalkan untuk sholat, yaitu sholat subuh. Berarti yang dimaksudkan pertama ini fajar apa? Shodiq. Dan kedua, fajar yang diharamkan untuk sholat subuh, berarti belum masuk sholat subuh. Dan dihalalkan untuk makan, berarti masih boleh makan sahur. Ini namanya fajar kadzib, berarti sebelum waktu subuh itu masuk. Maka kalau fajar yang pertama, kita sudah sholat subuh dan diharamkan lagi untuk makan sahur. Sedangkan fajar yang kedua, kita ketika itu, yaitu fajar kadzib, yaitu ketika itu masih boleh makan, namun belum melaksanakan sholat subuh. Itu fajar kadzib. Tadi
menjulang seperti ekor serigala dan itu masih gelap. Setelah itu masih gelap. Konsekuensinya berbeda. Berarti yang dimaksudkan dengan waktu subuh yaitu ketika terbit fajar shadiq. Ketika sudah muncul fajar shadiq, baru ketika itu kita melaksanakan sholat subuh. Dan saat itu diharamkan untuk makan sahur. Lalu yang berikutnya, Sholat subuh ini disunahkan dilakukan di awal waktu. Di antara dalilnya adalah perkataan Aisyah, kunna nisa'ul mu'minati yashhadna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam salatal fajri mutalaffi'atin bimurutihinna thumma yanqalibna ila buyutihinna hina yaqdina sholata la ya'rifuhunna ahadun minal ghalasi. Para wanita mukminah dahulu pernah menghadiri sholat subuh berjamaah di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengerudungi kepala dengan kain. Kemudian mereka kembali ke rumah masing-masing ketika sholat telah selesai. Mereka tidak dikenali seorang pun karena keadaan masih gelap pagi buta. Hadis riwayat Bukhari nomor 578. Maka diterangkan di sini ketika pulang keadaan masih gelap. Ya, ketika pulang keadaannya itu masih gelap. Maka menunjukkan sholat subuhnya berarti dilakukan di awal waktu. Ketika sudah terbit fajar shadiq, ya mungkin beberapa waktu kemudian iqamah, lalu setelah itu sholat subuh dilaksanakan. Ketika pulang keadaan itu masih gelap. Dan pelajaran lainnya di sini boleh para wanita, ibu-ibu, para akhwat melakukan sholat subuh di masjid. Karena Aisyah katakan kayak gitu. Aisyah tadi katakan para wanita mukminah dahulu pernah menghadiri sholat subuh berjamaah di belakang Rasulullah SAW dengan memakai kerudung. Artinya ditutupi itu diri mereka. Ketika pulang mereka tidak dikenali oleh seorang pun karena keadaan masih gelap. Tambah lagi pakaiannya itu biasanya gelap-gelap, nggak kelihatan lagi. Lebih tidak terlihat lagi karena keadaannya masih gelap. Menunjukkan tadi faedah sholat subuh itu di awal waktu boleh. Kemudian di sini juga disebutkan para wanita boleh berjamaah ke masjid. Walaupun nantinya tetap sholat yang terbaik untuk para wanita di rumah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, khairu masajidin nisa qa'ru buyutihin. Sebaik-baik tempat sholat bagi para wanita itu adalah di bagian dalam dari rumahnya. Dan di sini jadi pelajaran boleh pergi ke masjid. Berarti komprominya gimana? Kita katakan wanita terbaik itu sholat di rumah, namun mau pergi ke masjid itu pilihan. Afdolnya tetap sholat di rumah, mau pergi ke masjid pilihan. Terus hal di atas dikuatkan lagi. Hal di atas dikuatkan lagi dengan hadis berikut. An Anasin an Zaid bin Sabitin radhiyallahu anhu qala tasahharna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tsumma qumna ila shalah qultu kam kana qadaru ma bainahuma qala khamsina ayah. Dari Anas dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, ia berkata, kami pernah bersahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami berdiri untuk menegakkan solat. Aku, Anas, bertanya pada Zaid, berapa lama waktu antara makan sahur dan waktu solat akan ditegakkan? Zaid menjawab, sekitar membaca 50 ayat. Hadis riwayat Muslim nomor 1097. Terus jarak waktu? Jarak waktu antara selesai makan sahur dan masuknya waktu pelaksanaan solat adalah sekitar membaca 50 ayat Quran. Waktu seperti ini seperti lama waktu berwudu. Ini menunjukkan bahwa solat tersebut dilakukan di awal waktu subuh. Baik, hadis ini juga menunjukkan solat subuh dilakukan di awal waktu. Boleh dilakukan di awal waktu. Karena dalam hadis disebutkan Anas ini menceritakan dari Zaid bin Sabit
Ia katakan, Zaid itu mengatakan, kami pernah bersahur bersama Rasulullah SAW, kemudian kami berdiri untuk menegakkan sholat. Ditanya, Anas nih bertanya pada Zaid, wahai Zaid, berapa lama waktu antara makan sahur dan waktu sholat itu akan ditegakkan? Waktu selesai makan sahur dengan waktu sholat subuhnya, bukan waktu azannya, waktu sholatnya. Disebut sekitar membaca 50 ayat Al-Quran. Berarti waktunya dekat sekali. Tanda sholat subuh dikerjakan di awal. Boleh seperti itu. Yang jelas waktu sholat subuh berakhir sampai matahari terbit. Ya, waktu sholat subuh berakhir ini seperti dalam penjelasan dalam hadis yang di awal tadi, Abdullah bin Amr bin Al-As, berakhir ketika matahari itu terbit. Dan di sini dikatakan dua hadis tadi menunjukkan boleh kerjakan di awal waktu. Boleh agak diundur lagi boleh. Boleh ketika kita selesai sholat subuh. Ketika kita selesai sholat subuh itu dalam keadaan selesai sholat subuh keadaan gelap. Boleh juga kita selesai sholat subuh itu dalam keadaan sudah terang. Dalam keadaan sudah terang, tidak masalah. Yang penting belum terbit matahari. Nah, di sini juga jadi pelajaran dari hadis Anas ini, jadi pelajaran kegiatan para sahabat menunggu subuh dengan membaca Al-Quran. Kegiatan para sahabat untuk menunggu subuh dengan membaca Al-Quran. Makanya dijadikan aktivitas bagi mereka. Lalu faedah yang lainnya lagi dari hadis ini, waktu makan sahur afdolnya diakhirkan dekat dengan waktu subuh, bukan jam 2, bukan jam 1 malam, namun dekat dengan subuh. Tadi kesimpulannya beberapa faedah dari hadis Anas. 1, waktu sholat subuh itu boleh dikerjakan di awal waktu. 2, kebiasaan para sahabat menunggu waktu subuh itu dengan membaca Al-Quran, karena mereka memisalkan tadi antara waktu makan sahur dengan sholat subuhnya itu sekitar membaca 50 ayat Al-Quran. Terus yang ketiga, waktu makan sahur lebih bagus diakhirkan, bukan dikerjakan di tengah-tengah malam, bukan, namun diakhirkan itu yang lebih bagus untuk waktu makan sahur. Jadi menjelang waktu subuh, mendekati waktu subuh itu lebih afdol daripada kita berada di tengah malam. Kemudian hadis ini juga menunjukkan ada beberapa faedah disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Di samping itu juga aktivitas yang bagus menjelang subuh atau waktu sahur, membaca Al-Quran, beristighfar, dan memperbanyak doa. Baca Al-Quran, beristighfar, dan memperbanyak doa. Wallahu a'lam bishawab. Jadi berakhir waktu sholat subuh. Berikutnya nanti Syekh As-Sa'di akan membahas tentang waktu sholat yang diqadha. Karena waktu sholat tadi sudah dibahas, nanti ada sholat yang diqadha, yaitu dikerjakan di luar waktunya. Baik, ada pertanyaan dari Radio Muslim terlebih dahulu 1467 AM. Ustadz, apakah ada doa khusus setelah khatam Al-Quran? Bagaimana doa yang tercantum di belakang mushaf Al-Quran Indonesia? Apa doanya di belakang? Allahumma arhamni bil Quran waj'alani, dan seterusnya. Dari sisi riwayat tidak ada. Disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid, kalau tidak salah, di salah satu kitab beliau yang membahas masalah zikir. Ketika ditanya tentang doa khatam Al-Quran, beliau katakan doa ini tidak ada riwayatnya. Walaupun memang para sahabat di antara amalan mereka setelah khatam Al-Quran, mereka kumpulkan keluarga, kemudian meminta doa-doa terbaik setelah mereka menghatamkan Al-Quran tadi. Kalau seperti ini boleh.
Namun kalau khususkan dengan doa yang ada di belakang mushaf tidak ada tuntunannya. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana kalau zikir tersebut dibaca sewaktu sampai berada di suatu tempat yang baru? Tidak ada tuntunannya. Ustaz, jika kita bangun kesiangan untuk sholat subuh, tapi dalam waktu subuh dan belum syuruk, ya, bolehkah sholat qobliyah subuh dulu atau langsung sholat subuh? Siapa saja yang telat sholat subuh karena ada uzur, silahkan kerjakan sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh dulu, baru kemudian dia melaksanakan sholat subuh. Ya, jadi kaidahnya siapa saja yang telat sholat subuh karena uzur boleh mengerjakan sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh dulu, baru kemudian melaksanakan sholat subuh. Walaupun dia sudah telat, meskipun juga matahari sudah terbit. Kalau punya uzur boleh seperti itu. Ustadz, mengapa orang-orang lebih marah ketika mendengar berita maksiat seperti kasus pembunuhan, namun biasa saja ketika mendengar berita kesyirikan seperti munculnya aliran-aliran menyimpang? Ya karena memang tingkat pemahaman kita terhadap syirik itu kurang. Kita tidak tahu tentang bahaya syirik, padahal dosa syirik lebih berbahaya daripada dosa-dosa maksiat lainnya. Dosa syirik itu nomor wahid, nomor satu. Inna syirka la zulmun azim, kata Allah Subhanahu wa taala, syirik itu kezaliman yang paling besar. Kita nggak tahu kalau ini kezaliman paling besar, makanya ketika dengar ada yang berbuat syirik dengan ada yang selingkuh, membunuh orang, kita nganggap masih parah membunuh orang dan selingkuh. Padahal dosa syirik itu telah melanggar hak Allah Subhanahu wa taala. Melanggar hak Allah itu lebih parah daripada kita menzulimi manusia. Itu lebih parah. Maka kita bisa tahu syirik itu lebih berbahaya kalau belajar. Kalau belajar tauhid dan syirik itu dengan baik. Kaji, ada kitab kalau yang dari dasar sekali, salah satu usul karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kitab Al-Qawaidul Arba karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Setelah itu ada yang lebih di atasnya lagi, kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk membantah tentang masalah-masalah syirik. Kasyfus Syubhat juga karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Orang itu kalau mau belajar tauhidnya itu makin kuat, makin bagus, dan ingin belajar sistematik, urutannya kayak tadi. Dan itu cuma bisa digali dengan bagus, dipelajari dengan bagus dari kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, karena kitabnya singkat, sederhana. Mau pelajari kitab-kitab itu dulu. Kalau pelajari kitab, jangan pelajari kitab yang belakangan ada. Kitab lawas terlebih dahulu. Kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu dikaji oleh ulama manapun. Kitab syarahnya itu banyak sekali, penjelasannya banyak sekali. Nah, kaji itu biar dapat memahami syirik itu lebih parah daripada dosa-dosa yang lainnya. Ustadz, kenapa nama websitenya Rumaiso? Rumaiso itu nama putri saya yang pertama. Kemudian Rumaiso itu nama sahabat wanita, ibu dari Anas bin Malik. Nama yang biasa kita kenal Ummu Sulaim. Nama aslinya itu Rumaisa, ada juga penyebutan Rumaiso. Jadilah rumaiso.com gitu. Jadi ada ininya, ceritanya gitu. Dan guru saya yang kasih langsung, Ustaz Aris Munandar yang kasih nama itu. Ya, makanya saya cari-cari nama, saya tanya terus saya ubah. Bukan ubah, saya cari referensi ini penyebutannya kayak gimana. Saya lebih senang Rumaiso sajalah. Nah, akhirnya orang-orang ikut juga. Boleh nggak saya pakai aja, itu bukan nama website aja kok. Namun kalau kamu buat produk pakai nama Rumaiso bisa digugat karena sudah ada hak paten di situ. Jadi nggak bisa buat kaos pakai Rumaiso, saya bisa tuntut itu. Apa hukumnya mendapatkan pendapatan dari bermain game? Bisa main game dapat pendapatan? Apa pendapatannya? Oh, kumpul poin itu ya? Iya, dengan kumpul poin. Berarti ketika main gamenya itu ada uang yang keluar nggak? Ada atau tidak? Terus poinnya dapat dari mana coba? Poinnya dapat terus dijual. Ketika install game tadi bayar nggak? Ya, ketika pengen dapat poin tadi, game kayak gini bayar nggak ketika diinstal? Gratis. Terus yang buat game itu dapat untung apa itu?
Oh ada iklan, baiknya nggak ikuti ini. Dan baiknya nggak main game juga. Wis. Di kampung saya sholat idnya di lapangan dan turun hujan lebat. Apakah sebaiknya sholat id dilanjutkan atau dihentikan? Kalau ini dalam keadaan sholat, ya tidak diperlama sholatnya. Kemudian kalau itu dalam keadaan khutbah, berarti khutbahnya dipercepat. Tetap sholat itu dilanjutkan, khutbah tetap dilanjutkan. Namun kalau itu baru mau mulai, masih bisa dibatalkan dan pindah ke masjid tempat tertutup lebih bagus. Bagaimana kiat-kiat membentengi diri agar tidak terjerumus ke dalam maksiat? Kiat-kiatnya banyak sekali. Dan ini perlu diperinci maksiat apa yang dimaksud. Yang jelas kalau ini maksiat secara umum, maksiat itu ada karena kurang dalam mengenal Allah. Sebagaimana kata para ulama, man kana lillahi a'raf kana bi akhwaf. Siapa yang paling mengenal Allah, dia yang paling takut kepada Allah. Berarti makin orang mengenal Allah, rasa takutnya kepada Allah makin besar. Berarti kalau dia mengenal Allah itu kurang, nama-nama dan sifatnya Allah, nama-nama dan sifat Allah juga kurang didalami, berarti untuk rasa takutnya juga berkurang. Ya, untuk rasa takutnya juga berkurang. Makanya Allah katakan, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah itu hanyalah para ulama. Siapa para ulama? Yaitu mereka yang punya ilmu, yang paling mengenal Allah. Paling mengenal Allah berarti paling takut kepada Allah. Kunci utama itu. Berarti maksiat bisa ditinggalkan kalau kita dalami ilmu agama, terutama mempelajari hal-hal yang membuat kita takut pada Allah, dan itu cuma didapati dari ilmu akidah. Kalau orang itu pelajari akidah, kemudian dia pelajari fikih, selamat dia. Namun kalau dia cuma dalami fikih saja masalah hukum, tidak mau mempelajari akidah, biasanya akal-akalan. Ini gimana ya, saya buat ini ya, saya akal-akalin lah, ini biar nggak jatuh riba itu gimana ya. Dia buat-buat nanti. Namun kalau dia itu takut pada Allah, maka untuk menetapkan hukum dia khawatir sekali. Ini jangan-jangan salah, mendingan tidak. Saya takut pada Allah. Maka yang paling bagus kalau mau belajar itu dua sifat. Pertama berilmu mengenal Allah, kedua mengenal hukum Allah. Jangan salah satu saja. Berilmu mengenal Allah, kemudian yang kedua berilmu dengan mengenal hukum Allah. Ini disebutkan oleh salah seorang sahabat, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Al-Quran Al-Azim. Orang yang paling bagus dua ini. Ilmu tentang Allah dia itu paham, ilmu tentang hukum Allah juga paham. Jangan salah satunya saja. Kalau salah satunya saja bisa parah. Kalau dia cuma tahu hukum, gak ada ilmu tentang Allah, gak ada rasa takut. Mau korupsi gampang dia tinggal utak-atik saja gimana ya hukum ini biar legal itu bagaimana ya. Yang kedua, kalau dia cuma mengenal Allah tidak kenal hukum, ya berarti dia bisa menerjang yang haram-haram. Maka rasa ilmunya tadi menimbulkan rasa takut jadi tidak bermanfaat. Dua-duanya harus ada. Mohon saran untuk mendakwahi dengan baik dan halus kepada seorang kawan yang suka atau gemar berdebat. Orang berdebat itu nggak usah dilayani. Kalau mau dilanjutin apalagi di media sosial, medsos itu orang cuma gentlenya itu kalau di medsos, di komentar itu, di kolom komen. Ketemu langsung, ya kayak gini orangnya. Nggak berani apa-apa. Wah, padahal itu dia nantang-nantang itu. Wah, ini nggak benar, debat dengan antum. Nggak usah dilayani. Cukup kasih kalimat saja. Saya mau lanjutkan ini, ayo kita ketemu, kita diskusi baik-baik. Jangan di medsos. Maka kalau temannya suka berdebat, baiknya tidak dilayani panjang. Kecuali kalau dia mau menerima nasihat. Percuma nanti kalau kita mau berdebat dengan orang-orang semacam itu. Waktu habis sia-sia. Ya, kita berdebat nanti lama-lama kita emosi juga, debat kusir jadinya. Jadi tidak manfaat. Lihat kemanfaatan gimana kalau nasihat teman. Kalau dia memang orang yang suka berdebat seperti itu, ya tunggu momennya saja kita nasihati atau cara-cara yang lain yang membuat nasihat itu mudah untuk masuk. Baik, para jamaah sekalian, kita lanjut beberapa pertanyaan nanti sampai jam 8 kurang seperempat. Bagaimana hukumnya
menjual barang yang sudah ditetapkan pemerintah dengan harga tertentu, tapi tetap menjual tidak sesuai dengan anjuran pemerintah. Karena di lingkungannya juga atau keseluruhan penjual pun menjual harga yang tidak sesuai pemerintah. Contoh pada gas LPG 8 kilo. Kalau sudah ada peraturan pemerintah dan ada larangan menjual lebih daripada harga itu, dan untuk yang di tingkat eceran pun itu juga tidak boleh dibuat harga tinggi. Kalau memang peraturannya seperti itu maka tidak boleh dilanggar. Al muslimuna ala syurutihim. Muslim itu harus memenuhi perjanjian-perjanjian yang telah disepakati. Maka kalau itu sudah jadi aturan maka tidak boleh dilanggar. Namun coba dirinci lagi, dilihat aturan yang ada dari pemerintah seperti apa untuk masalah LPG ini. Kategori sesuatu itu dikatakan khamar itu bagaimana? Dan apakah alkohol yang digunakan untuk memasak juga termasuk khamar? Kalau alkohol yang antum maksud untuk memasak itu diantara jenisnya adalah rum. Coba nanti cek di Wikipedia. Rum itu masuk dari jenis minuman keras. Intinya yang namanya khamar itu adalah segala sesuatu yang memabukkan. Sebagaimana definisi dari Nabi SAW, beliau katakan kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Segala sesuatu yang memabukkan itu khamar, segala sesuatu yang memabukkan itu haram. Berarti sandarnya memabukkan. Kalau sudah dikategorikan memabukkan di situ, maka dihukumnya khamar. Namun kalau tidak mabuk dan sifatnya itu jadi toksik atau beracun atau itu zat racun, bukan zat untuk dikonsumsi, maka tidak jadi khamar. Contoh misalnya alkohol dalam parfum. Khamar bukan? Pakai alkohol parfum itu biasanya dengan spray atau semprot. Mabuk enggak itu? Enggak, maka tidak masuk khamar. Kita gunakan alkohol antiseptik untuk luka misalnya. Masuk seperti alkohol miras itu? Bisa konsumsi enggak? Tewas nanti di situ kalau konsumsi. Maka enggak masuk dalam istilah khamar. Ustadz, bolehkah kita memasarkan produk makanan melalui layanan GoFood? Kalau ada yang lain lebih baik. GoFood punya rincian sendiri, beberapa transaksi bermasalah. Bolehkah menggabungkan niat sholat istikharah dengan niat sholat sunnah yang lain? Misalnya sholat qobliyah, tahajud atau dua. Sepahaman saya kalau sholat istikharah cuma dikatakan sholat 2 rakaat. Berarti boleh diniatkan dengan sholat lain. Nanti digabungkan sholat istikharah dimasukkan di situ. Setelah sholat tersebut misalnya tadi sholat duha, setelah sholat itu langsung membaca doa setelah sholat istikharah. Boleh. Bagaimana hukumnya memanfaatkan buah-buahan hasil pohon di pekarangan masjid? Karena saya lihat banyak buah yang membusuk karena tidak ada yang berani memanfaatkannya. Tetap minta izin dari yang punya. Mau jatuh kek, mau itu bergelantungan di tengah jalan kek, pokoknya minta izin. Siapa yang punya itu? Kata Nabi SAW, kita bisa mengambil hak orang lain itu kalau dengan ridhonya. Kalau tidak ridho maka tidak boleh. Agar si akhwat tidak ter-PHP-kan atas ucapan saya kemarin-kemarin karena khilaf Ustadz. Saya tidak tahu kalau ucapan saya buat si akhwat itu PHP. Dan bagaimana yang harus dilakukan karena saya sudah terkena virus cinta atas penawaran akhwat tersebut. Kamu gak ikut imunisasi sih makanya jadi kayak begini. Bilang virus kan, imunisasi aja dia itu. Makanya katakan tegas saja. Ya kalau dia ini lagi tanya lagi bilang saya nggak mau, gitu aja sudah, tegas. Jangan ada kata-kata harapan. Ya mungkin lain waktu nanti mudah-mudahan kita berjodoh. Wah itu namanya kasih harapan. Untuk terlalu banyak PHP. Fulan diminta untuk menjadi mentor halaqah di kampus, namun sekarang Fulan masih dalam proses belajar agama Ustadz. Bagaimana sebaiknya Fulan Ustadz? Maka dia cuma boleh menyampaikan ilmu yang dia paham. Kalau dia tidak paham, dia katakan ini saya belum tahu, nanti saya tanyakan kepada yang lebih tahu. Kalau dia melampaui dari yang dia pahami, ada misalnya soal itu diajukan pada dirinya terus dia jawab, oh kayaknya kayak gini. Kalau banyak-banyak kayaknya mendingan gak usah jadi mentor.
Harus yakin jawabannya itu. Yakin berarti dia punya ilmu. Sampaikan jawaban itu dengan keyakinan, gak boleh dengan keraguan-raguan. Bolehkah menantang mitos atau kesyirikan untuk membuktikan hal tersebut tidak benar? Misalnya sengaja menggunakan baju hijau di pantai selatan dengan tujuan untuk membuktikan bahwa mitos tersebut tidak benar. Boleh-boleh saja. Contoh mitos dulu, kalau nikah itu tidak boleh bulan Syawal kalau di masa Rasul SAW. Rasul nikahnya di bulan Syawal. Untuk mengkonter mitos tersebut. Antum juga misalnya di tempat kita bulan apa? Bulan Suro. Nah, besok Suro antum mudah-mudahan dapat jodoh terus nikah di situ. Sebentar lagi kan berarti ya kan? Nah, ini sudah bulan besar nih, sebentar lagi masuk bulan Suro. Bolehkah isbal ketika bekerja untuk alasan keselamatan bekerja? Baiknya tidak, sebisa mungkin tidak. Ingat ya, yang dimaksudkan celana ya. Kalau kaos kaki nggak masuk, mungkin antum tinggikan kaos kaki saja. Namun kalau celana atau pakai sepatu yang lebih tinggi gitu. Kalau celana harus di atas mata kaki. Jadi yang dimaksudkan tidak boleh isbal itu pada celananya, bukan dari yang bawah ke atas, namun yang atas ke bawah. Apakah azan awal ada tuntunannya? Iya, azan Nabi SAW katakan jika waktu sholat sudah masuk maka kumandangkanlah azan. Berarti pada waktu awal. Bolehkah tangan saya bergerak mengambil sapu tangan dan melap ingus ketika sholat? Kalau darurat boleh. Bagaimana hukumnya sujud di sajadah yang sempit sehingga perut dan dengkul saya bersentuhan? Bahkan sholat saya karena kalau dipaksakan maju kepalanya, kepala saya kadang terinjak oleh depan saya. Boleh seperti itu. Ini keadaan shaf yang sangat-sangat sempit. Harusnya keadaan jarak shaf tidak seperti ini. Apa hukumnya mencairkan dana JHT untuk modal usaha? Sedangkan saya sekarang sudah tidak bekerja sama sekali. JHT apa? Hah? Apa? Oh, jaminan hari tua. Sama dengan dana pensiun? Beda. Kalau dimasukkan jaminan di sini asuransi, baiknya tidak dimanfaatkan. Ustadz minta doanya agar usaha saya bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Mudah-mudahan dilancarkan seluruh usahanya. Dalam memilih jodoh, kita harus memilih yang sekufu. Maksudnya sekufu itu apa? Insya Allah next time ini saya bahas. Belum sampai di sekufu, belum saya bahas masalah sekufu yang tadi sore ya. Bulan depan mudah-mudahan. Saya baru saja berhenti dari pekerjaan saya sebagai musisi yang digaji di kafe-kafe dan acara. Dan sekarang harta yang saya punya tinggal 100.000 plus gitar-gitar saya. Apakah itu adalah kondisi darurat untuk mendapat menjual gitar saya tadi? Serba salah. Kalau gitar dijual ya dalam mazhab Syafi'i pun itu dikatakan haram untuk menjual alat-alat musik, haram. Bisa dilihat di ini kitab-kitab dasar ini. Kalau tidak salah di Al-Iqna karya Imam Asy-Syirbini sebutkan kayak gitu juga, dilarang menjual alat-alat musik. Maka serba salah dia mau hidup seperti ini, coba tawakal lagi yang kuat pada Allah. Kalau terpaksa pinjam lebih baik pinjam pada teman. Pinjam lagi bisa juga untuk modal usaha, kemudian kerja dengan modal pinjaman tadi. Mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar, kesungguhannya, nantinya utangnya lunas dan dapat usaha yang berkah. Dulu saya pernah dekat dengan akhwat, namun saya putuskan dan terlanjur memberikan harapan kepada akhwat tersebut. Jika emang jodoh akan ketemu lagi. Lalu apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Yang dilakukan, hapus kontaknya, tidak boleh berhubungan lagi. Di-delete semuanya, unfollow semuanya. Ya. Kalau dia masih simpan-simpan nanti balik lagi itu. Ya, kalau dia lagi galau dia hubungi lagi. Ya gimana, kita balikan saja ya sekarang ya. Nah, jadi ini lagi maksiat lagi. Maka mendingan putus semuanya suatu waktu. Kalau memang, kalau tidak ya sudah. Enggak usah pakai harapan lagi. Kalau dia tanya ya sudah, saya bilang saja, saya mau sibuk kuliah, mau jadi lebih baik dulu, gitu aja. Ada kalimat-kalimat diplomatis yang disebutkan, namun sebenarnya bukan memberikan harapan pada dia. Bagusnya seperti itu. Apakah boleh pada saat shaf sangat sempit, saat tasyahud akhir sholat maghrib atau isya menggunakan duduk iftirash? Boleh. Keadaan sempit jangan dipaksakan kakinya keluar tahiyat akhir. Nanti kena di sebelahnya. Atau yang kedua, lomba-lombaan untuk dapat tahiyat akhir.
Wah ini kaki ini betul dulu ya, nanti yang lainnya telat nggak apa-apa, saya duluan. Jadinya kayak gitu. Ya, makanya ngalah aja. Antum ngalah, yang seharusnya antum bisa seperti itu, ngalah, tetap dapat pahala. Karena punya uzur, saya keluarkan kaki kasihan dia. Dapat uzur, tetap dicatat antum melakukan duduk tawarruk seperti tahiyat akhir. Bagaimana cara menyalurkan uang hasil menipu sedangkan ingin mengembalikan ke pemilik dan ahli warisnya sudah tidak ada? Berarti dikeluarkan dengan cara niatan pencucian harta, membersihkan dari harta kita. Kemudian disalurkan selain untuk pembangunan masjid. Jika kita berusaha berbuat baik kepada orang lain, namun terkadang muncul perasaan buruk berupa rasa dengki terhadap orang yang kita bantu, bagaimana cara mengatasinya? Dengki itu muncul karena tidak puas pada takdir. Kita nggak senang dengan takdir orang, saya nggak suka padanya. Awalnya dari itu dulu, berarti keimanannya pada takdir diperbaiki. Harus sadar bahwasanya takdir ditetapkan oleh Allah dengan adil, sangat-sangat adilnya. Si A diberikan pantas, si B diberikan pantas. Si A diberikan berlebih, si B kurang, itu adalah keadilan dari Allah. Harus hargai itu dulu, baru nanti bisa ke masalah berikutnya, dengki atau tidak. Kalau dia sudah menghargai takdir Allah, berarti dia akan menghilangkan sifat dengki seperti itu. Ustadz, apa maksud salam dalam sholat? Apakah salam tersebut untuk jamaah di samping kita atau untuk malaikat? Tunggu nanti pembahasan sifat sholat Nabi di buku ini, di Manhajus Salikin, insya Allah nanti akan sampai di pembahasan itu. Ustadz, saya bekerja di bidang telemarketing. Dengan produk yang dijual adalah peralatan rumah tangga. Akan tapi dengan cara bayar peralatan rumah tangga itu dengan sistem arisan, yakni sistem kocokan per bulan sekali. Boleh seperti itu, arisan asalnya boleh. Namun gini, kita banyak mendidik masyarakat nanti untuk banyak berutang. Dan kalau arisan itu ada salah satu dampak negatifnya, kalau orang ikut arisan misalnya 20, mungkin yang sudah dapat 10 yang sudah dapat ini nggak mau nyetor lagi. Biasanya seperti itu. Maka kalau terjadi seperti ini, baiknya tidak dengan sistem arisan ini, karena banyak atau ada dampak negatifnya seperti itu. Kecuali semuanya konsekuen dengan ikuti arisan sampai rampung. Apa tema atau judul yang cocok untuk kajian di fakultas yang orang-orangnya masih awam, dan bagaimana strategi dakwah sunnahnya juga? Buat judul yang kalau ini audiensnya yang hadir itu anak-anak muda, ya dengan anak-anak muda. Temanya yang familiar dengan anak muda. Jangan antum bahas yang tingkatan orang tua atau tingkatan yang umum bahasa kitab. Kecuali itu kalau orang sudah tertarik, baru diajak ke kajian kitab gitu. Namun kalau masih umum, masih awam, ya bawa ke tema-tema awam. Bisa cari kita judul-judul itu banyak di Instagram, itu bisa dipakai judul-judul kayak gitu ya, dipakai untuk narik dulu. Baru kalau sudah terbiasa untuk ngaji, gali ilmu, dia tertarik, baru bahas lagi ke tema-tema yang lebih sistematik. Namun ingat, pembicaranya juga sesuaikan siapa yang bisa nyampaikan gitu. Temanya anak muda, namun yang bahas misalnya mohon maaf yang sepuh misalnya, nggak pas. Dia nggak paham kondisi anak muda yang biasanya galau, DM-an, WA-an dan yang lainnya, nggak paham dia. Cari yang jiwa muda juga, artinya tahu, oh seluk beluk kayak begini gitu. Jadi bisa menyesuaikan dulu, awal kayak begitu dulu. Jadi bisa menyesuaikan bahasa, menyesuaikan pengalaman, ya. Itu mesti penyesuaian seperti ini untuk mendekati orang awam seperti itu. Bagaimana hukum membeli barang yang tidak terkena bea cukai atau pajak, namun hakikatnya barang ini resmi dari produsennya? Beli HP atau laptop yang bergaransi internasional. Coba lihat dari sisi aturan ini, dia menyalahi aturan atau tidak? Kalau memang menyalahi aturan, baiknya tidak membeli barang semacam itu. Apakah benar ada dalil yang memerintahkan untuk mencocoki urf yang tidak bertentangan dengan syariat? Dan bagaimana batasannya? Lantas apabila memakai kain sarung ketika sholat, apakah ini lebih afdol daripada memakai celana? Kadang antum di beberapa tempat harus menyesuaikan pakaian di sana. Antum pakai celana di sana kurang biasa kalau mau sholat. Berarti kalau di sana biasanya sarung, ya sesuaikan sarung. Antum di sana misalnya di masyarakat tidak terbiasa memakai gamis yang panjang sampai ke bawah gitu. Biasanya koko, ya sesuaikan dengan koko juga. Antum pakai gamis nanti ada anggapan aneh, jadi pakaian syuhro nanti. Syuhro itu pakaian yang tampil beda.
Maka sesuaikan, pandai-pandai menyesuaikan diri. Saya berada di mana? Antum berada di Arab jadi mahasiswa misalnya, pengen jadi mahasiswa di sana, ya harus sesuaikan pakaian juga. Oh, sana kebiasaannya kayak gini, saya lebih terhormat kalau pakai pakaian gamis sampai nutup sampai bawah kayak gini. Oh, berarti pakaiannya kayak gitu. Sesuaikan dengan tempat masing-masing, dan aturan pakaian itu tidak punya standar tertentu. Ya, penutup kepala juga demikian. Mau pakai bundar putih, mau pakai hitam, peci nasional, monggo silahkan. Jika kita niatkan ibadah untuk orang lain, misal orang tua, apakah kita juga mendapatkan pahala atau pahalanya untuk orang tua? Yang jelas pahala murni kalau itu tujukan kepada orang yang telah meninggal dunia, berarti pahalanya untuk orang yang meninggal. Kita dapat apa? Dapat pahala berbuat baik. Apabila imam telah selesai dan makmum masbuk masih sholat untuk menyempurnakan rakaat, apakah sutroh masih sutroh imam? Makmum masbuk sutrohnya sendiri. Imamnya sudah selesai, sutrohnya lepas, maka dia sutrohnya sendiri. Kalau di depan kanan kirinya ada sutroh, dia pakai itu. Kalau dia cari sutroh terlalu jauh, tidak perlu mencari sutroh, karena hukum mencari sutroh sunnah, tidak wajib. Pendapat jumhur, pendapat kebanyakan ulama, sutroh hukumnya sunnah muakkadah, seperti kalimat atau qaul dari Syekh Abdul Aziz bin Baz. Dan ini jadi pendapat jumhur atau kebanyakan ulama. Ustaz, bagaimana hukum BPJS yang mandiri? Hukum BPJS sama dengan asuransi. Kalau asuransi itu punya masalah, ada gharar, ada riba, mengambil harta orang lain tanpa jalan yang benar. Masalah-masalahnya banyak. Bisa cari di website saya rumaiso.com dengan kata kunci asuransi. Dapat situ macam-macam pembahasan asuransi. Ustaz, bagaimana menyikapi teman sekamar yang selalu kepo setiap saat dengan urusan kita? Kepo ini gara-gara apa biasanya? Hah? Kepo itu pengertiannya apa? Pengen tahu aja kan? Nah, kalau dia itu apa pengen tahu, ya kasih tahu saja sekadarnya saja, tidak perlu sampai detail-detail gitu. Kamu dari mana? Ya sudah, saya dari kampus nih, gini. Kamu ngapain aja? Ya saya kuliah. Belajar apa aja? Sudahlah, saya mau pergi dulu, mau ada aktivitas gitu. Gak usah dia tahu detail, ngapain? Ada yang dia tidak perlu tahu, gak perlu beritahu. Antum ditanyain terus juga mau jelaskan juga sulit. Saya belajar ini. Pelajarannya itu kayak bagaimana? Oh, kamu jurusannya beda dengan saya, kok ngapain kamu tahu detail? Apa yang nggak perlu dia tahu? Nggak perlu dia tahu. Dia mau tanya nggak usah dijawab. Ya bilang ini secara umum itu seperti ini sudah. Kalau mau tanya detail sudah, saya nggak mau jawab lagi. Ini sudah cukup seperti ini. Ustaz, saya sudah mengaji selama kuliah di Jogja, tetapi saya belum berani untuk meninggalkan mantan kekasih haram saya. Dia bilang sendiri loh, bukan saya ya. Mantan kekasih haram saya ketika masih SMA. Apa yang saya lakukan? Apakah harus segera menghalalkannya atau mengatakan perpisahan dengannya? Kalau antum sudah mampu nikah, ya sudah nikahi saja. Yang kalau belum, ya sudah INUN, sudah selesai. Saya ikut kelas public speaking, akan tetapi waktu kelasnya adalah di jam 17 sampai 18.30, sehingga mepet sekali, sudah hampir mendekati waktu sholat maghrib. Bukan sudah hampir, ini mau maghrib mau selesai. Apakah saya izin untuk sholat maghrib? Izin sholat maghrib. Ini jam kuliah nggak bagus ini. Sudah mau masuk maghrib, maghribnya juga mepet sekali, 18.30, itu 15 menit lagi itu isya. Terlalu mepet. Maka ketika azan maghrib itu masuk, minta izin. Bu, saya keluar dulu nih sebentar. Kerjakan sholat, balik lagi ke situ. Biar tidak meninggalkan sholat gara-gara kuliah. Apakah boleh menunggu seorang lelaki yang dahulu pernah berkomitmen untuk menikahi, namun sampai saat ini sudah 2 tahun ia tidak segera melakukan sebuah langkah? Yang ada malah ia sering chattingan dengan saya, laki-laki ini nih. Aduh, apa istilahnya nih ya? Padahal saya sudah tak mau lagi chattingan dengannya. Ya nggak usah jawab chattingan dia. Untuk apa jawab kayak begini? Bolehkah menaruh harapan kepadanya? Nggak usah taruh harapan lagi, sudah selesai kan? Atau di WA itu kan ada blog kan? Sudah blog namanya aja selesai. Pesan nggak akan masuk, di blog aja. Selesai itu, pesan nggak akan masuk lagi. Kamu jawab nanti dikasih harapan lagi gitu. Saya pernah mendengar bahwa apabila anak yang belum balik meninggal dan kedua orang tuanya ridho,
maka anaknya akan menunggunya di pintu surga. Yang jelas gini, anak yang meninggal dunia ketika masih kecil akan memberikan syafaat kepada orang tuanya pada hari kiamat kelak. Wallahu a'lam. Manakah yang didahulukan antara membantu saudara melunasi utang riba dengan membayar utang diri sendiri yang tidak ada ribanya? Dahulukan diri sendiri dulu. Kalau memang itu kewajiban antum, dahulukan sendiri. Kalau ada kelebihan membantu saudara, silakan untuk membantu saudara. Insya Allah bulan depan saya mau nikah, tetapi calon saya bermanhaj A dan dia dididik keluarganya seperti itu. Dan saya disuruh belajar kitab tawassul. Apa yang harus saya lakukan? Saya sudah pada coba menolak dan memberikan alasan sepengetahuan saya. Saya malah balik nanya, kok bisa kamu milih seperti ini gitu. Coba timbang-timbang, karena nanti kamu punya resiko kalau sudah diajak aja kayak gini. Kalau dia itu awam gitu ya, awam, backgroundnya tidak terlalu fanatik gitu pada ajarannya, antum bisa arahkan ini. Namun kalau seperti ini malah ngajak kamu ini, ya baca kitab-kitab seperti ini, takutnya ilmumu nggak ada, terus tidak bisa lagi untuk meluruskan. Maka saran saya, ini sudah mau menikah ya ini ya. Coba nantinya tugasmu masih ada waktu, pelajari ilmu baik-baik. Kemudian ketika menikah nanti ngajak si akhwat ini atau istrimu nanti untuk belajar ilmu agama dengan baik. Tugasmu berat, intinya berat. Maksud hadis menutupi aib suami itu apa? Afwan, keluar dari tema. Maksud menutupi aib suami itu adalah ketika suami punya aib, sebisa mungkin ditutup, tidak diceritakan pada orang lain. Kecuali kepentingan mendesak, misalnya untuk minta nasihat. Kan baiknya nama suami pun tidak dibawa. Benar-benar jaga aib suaminya. Kecuali ada kepentingan mendesak, ini dia zolimi si perempuan, ya, menyakiti, ya, bisa laporkan mungkin kepada pihak keluarga itu. Namanya ghibah memang, namun ghibah ini masih dibolehkan. Intinya aib asalnya tidak boleh disebarkan meskipun itu ada, yang jelas tidak boleh sampai menyebar aib tersebut. Aibnya dijaga baik-baik untuk suami sendiri. Azan 2 kali pada saat sholat Jumat, apakah ada tuntunannya? Ada, itu praktek para sahabat, azannya 2 kali. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian, insyaallah kita akan bahas lagi di pekan depan. Untuk materi kita seperti biasa Riyadhus Shalihin dan kitab Manhajus Salikin. Demikian, dan kami umumkan Senin dan Selasa libur dulu untuk kajian saya di Gamping maupun Imogiri, juga kajian di Al-Ikhlas Karangbendo karena ada daurah di pesantren saya 4 hari, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Bagi yang mau ikut kajian akbar, ada kajian akbar dengan warga desa dari pelosok-pelosok Gunung Kidul besok Ahad Pahing 9 September 2018 jam 9 pagi sampai jam 11 siang di pesantren Darus Shalihin. Bisa sambil jalan-jalan ke pantai setelah itu, sambil promosi. Baik, itu saja, kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.